bahwa memang DP itu cukup menentukan resiko pembiayaan. Karena kan kita bukan hanya membiayai pada saat penjualan, kita membiayai untuk tenor 3 sampai 4 tahun. Ya, jadi yang lebih penting buat kami adalah tentunya kemampuan bayar dari customer untuk selama periode tenor kreditnya. Begitu. Jadi memang DP itu hanya di depan, tapi yang kita pentingkan adalah kemampuan pembayaran ke belakang. Iya, saya juga akan ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, kalau Anda lihat kondisi ekonomi saat ini, vaksinasi sudah mulai bergulir. Tapi kalau kita lihat misalnya data inflasi, kemudian juga PMI. Nah, Anda melihat sebenarnya risiko penyaluran kredit saat ini seperti apa, Pak? Kalau misalnya tadi kita mau memanfaatkan relaksasi DP-nya diminimalisir seperti itu. Kalau dari sisi pelaku industri pembiayaan, seperti apa pandangan Anda, Pak Gunawan? Ya, pemberlakuan down payment 0% ini berbalik kembali kepada pelaku bisnis ya. Seberapa besar risk appetite-nya perusahaan pembiayaan terhadap skema pembiayaan 0% ini. Perlu kita cermati bahwa pada saat konsumen bayar pertama itu tidak hanya nilai down payment terhadap unit ya, mereka biasanya juga membayar administrasi dan biaya asuransi sebetulnya, premi asuransi. Nah, kalau memang sama sekali tidak ada pembayaran, nanti siapa yang akan membayarkan premi asuransinya? Jadi ada beberapa komponen juga yang harus kita pertimbangkan dan juga mengenai profil dari konsumennya tersebut, dari customer-nya. Apakah nasabah tersebut memang benar-benar memiliki kemampuan bayar? Karena dengan down payment-nya 0%, artinya pokok utang yang terjadi akan lebih tinggi. Sehingga angsuran bulanan berikutnya juga akan lebih tinggi. Nah, kita harus benar-benar cermat di sini melihat profil dari customer-nya. Jika mereka memang bisa sanggup membayar angsuran bulanan, tentunya tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu lebih dicermati oleh teman-teman di lapangan. Iya, Pak, kalau kita lihat misalnya lesunya kredit saat ini dan juga pembiayaan, menurut Anda apakah lebih karena ke pemberi pembiayaan ini yang ekstra hati-hati atau memang demand-nya yang masih rendah, belum kembali bangkit seperti itu? Saya akan ke Pak Hafid dulu. Oke, ya kalau kita melihat bahwa sebetulnya yang lebih dominan adalah dari permintaan ya, dari segi permintaannya. Karena kalau dari segi lembaga pembiayaan sih rasanya masing-masing masih ingin berlomba untuk melakukan pembiayaan, apalagi dengan adanya kelebihan dari likuiditas dan sebagainya. Nah, justru yang penting adalah permintaan, dan bukan hanya permintaan sebetulnya, daya bayar. Ya, kalau permintaan itu kan kita bicara adalah pada saat periode tertentu saja. Tapi kita lihat adalah daya bayarnya sampai dengan tenor kreditnya itu bagaimana. Nah, itu terpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Karena itu yang memberikan income dan daya bayar kembali untuk selama tenor pembiayaan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.